Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat-nikmatnya yang besar. Allah beri kita hidayah dan keistiqomahan di atas agamanya sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita menjaga nikmat tersebut sampai meninggal dunia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Nabi Ibrahim adalah imam kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah memuji Nabi Ibrahim dalam banyak ayat. Termasuk Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Ibrahim adalah imam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Kalimat ummah kalau disebutkan dalam Al-Qur'an itu memiliki 4 makna. Makna yang pertama, ummatan itu artinya imam, pemimpin. Makna yang kedua, ummatan itu adalah millah, yaitu agama. Makna yang ketiga, ummatan itu artinya zaman, ba'da ummatin, yaitu setelah zaman. Dan makna yang keempat, ummatan, yaitu jamaat, kelompok. Ini makna umat kalau disebutkan dalam Al-Quran. Apakah imam, apakah zaman, kemudian apakah millah, yaitu agama atau keyakinan, ataupun jamaat, kelompok. Nah, di sini Allah sebutkan Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, yaitu seorang imam, seorang pemimpin. Kenapa dinamakan ummah? Kenapa tidak menyebutkan nama imam? Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan dengan kalimat imam, ya, wattakhadha Ibrahim imama. Sesungguhnya Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam. Dalam ayat ini Allah sebutkan sebagai ummah. Karena kata para ulama menunjukkan bahwa keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu terkumpul segala keutamaan. Yang mana kalau dibagi-bagi kepada manusia, maka masing-masing orang itu memiliki keutamaan tersebut. Jadi kalau dibagi-bagi ke orang banyak, itu bisa dibagi kepada orang banyak. Tapi itu semua terkumpul pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga dinamakan ummah. Qanitan lillah, yaitu yang sangat taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Hanifan, yang condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Sejak lahir Nabi Ibrahim lam yaku minal musyrikin, tidak pernah sama sekali berbuat kesyirikan. Jadi lam yaku minal musyrikin itu bukan berarti Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, tapi tidak pernah.
Ini untuk membantah sebagian anggapan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan, dia pernah tidak percaya Tuhan, kemudian dia mencari lalu menemukan Tuhan. Ini pemikiran yang tidak tepat, pemikiran yang keliru. Karena Allah tegaskan Nabi Ibrahim itu adalah lam yakum minal musyrikin, tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Maka patut kita menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, sebagai panutan dalam beragama. Bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita, kepada manusia semuanya, bagaimana menjadi hamba-hamba yang Islam, menjadi hamba-hamba yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, Allah perintahkan kita untuk berqudwah kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya, sungguh telah ada pada kalian uswatun hasanatun, yaitu teladan yang baik, teladan yang sangat bagus fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim. Masya Allah, sebagaimana Rasulullah SAW juga menjadi uswatun hasanah, begitupun Nabi Ibrahim juga menjadi uswatun hasanatun bagi kita sekalian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri Allah perintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Rasulullah Nabi yang sangat mulia, tapi tetap saja diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu kepada Muhammad, an ittabi', untuk mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, yang condong kepada tauhid, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka kalau kita melihat keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, maka sangatlah banyak. Nabi Ibrahim orang yang betul-betul menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang paling bertauhid ya Nabi Ibrahim. Begitupun para nabi yang lain, tapi namanya ketauhidan seseorang itu bertingkat-tingkat. Nah, yang tingkatnya sangat tinggi atau bahkan yang paling tinggi yang harus kita teladani yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Ibrahim alladzi waffa." Dan Ibrahim alladzi waffa, yang menunaikan janjinya, menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintah, namun beliau lakukan semua perintah-perintah tersebut. Fa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, yaitu dengan perintah-perintah. Allah uji dengan perintah-perintah. Diperintahkan apa saja, fa atammahun, dan beliau melakukan semua perintah itu. Beliau menyempurnakan semua perintah-perintah Allah tersebut dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadha Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Yang mana tingkatan khalil, orang yang mendapatkan kekasih, mendapatkan cintanya Allah yang paling tinggi, yaitu hanya ada dua manusia, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah attakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasihnya
sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku diperbolehkan mengambil atau memilih dari umatku menjadi kekasih, maka aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun itu sudah tidak diperbolehkan karena Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih. Maka beliau ini punya keistimewaan, punya keutamaan yang sangat besar. Bahkan dalam sisi-sisi yang lain, ya ada beberapa sisi yang Nabi Ibrahim itu lebih unggul daripada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, ya kata Rasulullah SAW, nanti manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai baju, tidak memakai pakaian, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Namun pertama kali yang dipakaikan pakaian yang memakai baju adalah Nabi Ibrahim. Ini kata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, Nabi Ibrahim dalam sisi ini lebih unggul daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya karena beliau waktu dibakar, maka beliau dibuka bajunya. Beliau dibuka bajunya untuk dibakar di dalam api yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan memakaikan pakaian ketika manusia dibangkitkan sebelum manusia yang lain memakai pakaian. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan ya, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kedudukannya ya, di akhirat, beliau juga memiliki kedudukan yang paling tinggi. Bagaimana kisah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Beliau ketika masuk ke langit, ya dari langit pertama sampai langit kedua, langit berikutnya, yang paling tinggi beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa masih di langit yang ke-6. Nah, begitu masuk ke langit yang ke-7, beliau baru bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tingkatannya di surga atau tingkatannya di akhirat itu sangat tinggi. Dan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, bersandar di sebuah tempat yang dijadikan oleh malaikat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pusatnya di bumi itu adalah Ka'bah, manusia berkumpul untuk beribadah, dan di langit pusatnya adalah Baitul Ma'mur yang dijadikan pusat ibadah oleh para malaikat. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur tersebut di langit yang ketujuh. Kemudian ya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Ibrahim itu orang yang sangat bersyukur. Ya, syakirun li an'umi. Orang yang sangat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Bukankah nabi yang lain juga bersyukur? Betul, tapi Nabi Ibrahim itu disebutkan dengan istilah syakirun li an'umi, yang bersyukur dengan nikmat-nikmat, disebutkan li an'umi, nikmat-nikmat yang terkecil sekalipun. Jadi kalimat li an'umi itu dari bentuk nikmat yang paling terkecil itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini maksudnya apa? Nikmat yang terkecil saja beliau sangat bersyukur, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Padahal kalau kita lihat bagaimana ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, beliau mendapati ujian yang sangat banyak. Walaupun demikian, beliau disifati oleh Allah orang yang sangat bersyukur. Dan tentunya orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Innallaha la yardha li 'abdin." Sesungguhnya Allah akan ridho kepada seorang hamba yang selalu memuji Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika tiap kali dia makan maupun tiap kali dia minum. Jadi ada seorang hamba yang tiap kali makan, tiap kali minum, dia selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ini orang-orang yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin dan muslimat,
Azani Allah wa iyyakum. Nabi Ibrahim tadi kita sebutkan banyak sekali keutamaannya, sehingga semua agama itu mengakui Nabi Ibrahim. Semua agama itu memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, semuanya ikut memuliakan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka mengaku-ngaku Nabi Ibrahim itu adalah golongannya mereka. Dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasara. Walakin tapi Nabi Ibrahim itu hanifan, seorang yang sangat condong kepada tauhid, kepada keimanan, ya. Hanifan muslima, orang yang sangat muslim, yang sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau orang yang sangat pemaaf. Jadi beliau itu disebutkan inna Ibrahima la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu halim, santun, lembut, ya, pemaaf, awwahun munib, yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ketika beliau diusir oleh ayahnya. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang salama, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Beliau diusir juga oleh kaumnya. Beliau pergi, tidak mendoakan keburukan kepada kaumnya. Dan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan ayahnya untuk mendakwai ayahnya, beliau gunakan dengan kalimat-kalimat yang sangat santun, menunjukkan bagaimana beliau itu orang yang sangat pemaaf, sehingga beliau tidak tega ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Karena para malaikat datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mengkhabarkan bahwa mereka akan mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, di situ ada orang-orang yang soleh. Ya, beliau bahkan berdebat dengan para malaikat, karena beliau tidak ingin kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh malaikat tersebut. Baik. Kalau kita melihat bagaimana sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab. Beliau bukan keturunan Arab. Beliau tumbuh besar di daerah Babil, ya. Babil atau Babilonia, negeri Irak. Ada nabi-nabi yang keturunan dari Arab, itu disebutkan oleh para ulama hanya ada 4 nabi saja. Ya, hanya ada 4 nabi saja yang betul-betul dari keturunan bangsa Arab. Di antaranya Nabi Soleh, kemudian Nabi Hud, Nabi Shu'aib, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail bukanlah dari keturunan Arab. Mereka dari Babil. Kemudian Nabi Ismail tumbuh besar, ya, di Arab, di Mekah, namun bukan dari keturunan Mekah. Kemudian Nabi Ismail, beliau belajar bahasa Arab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi Ibrahim belajar bahasa Arab kepada orang-orang Yaman atau orang-orang Arab yang tinggal di Mekah. Dan akhirnya beliau juga menikah dengan orang Arab. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sejak balik usia dewasa, beliau sudah berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari mana Nabi Ibrahim itu mengenal Allah? Dari mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengenal Allah?
Kalau beliau dari remaja sudah berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Tadi di awal kita singgung ya, ada sebagian orang yang beranggapan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, melihat kepada benda-benda langit, ya, kepada bulan, kepada bintang, kepada matahari. Barulah Nabi Ibrahim mengakui adanya Tuhan. Ini tentunya tidak benar. Karena Allah telah menanamkan fitrah kepada Nabi Ibrahim itu sejak kecil. Sejak kecil Nabi Ibrahim itu sudah berada di atas fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 51, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl." Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusydahu, yaitu pemahamannya, min qabl, dari sebelumnya. Kami sudah kasih petunjuk, pemahaman itu min qabl. Wa kana bihi alimin, dan kami sangat tahu tentang Nabi Ibrahim. Jadi sejak min qabl, kata para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir, min qabl itu minas sighar, sejak kecil, sejak lahir Nabi Ibrahim itu sudah diberi rusdahu, sudah dikasih petunjuk, dikasih hidayah di atas fitrah. Nah, ini kalau Allah menghendaki untuk menjadikan seorang hamba itu orang yang soleh, menjadikan seorang hamba itu bahkan menjadi nabi, maka Allah akan tetapkan, Allah akan berikan dia hidayah di atas fitrah. Dia tidak terkontaminasi dengan pemikiran masyarakatnya. Dia tetap berada di atas fitrah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW juga dari kecil tidak pernah berbuat kesyirikan. Dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin sangat masyhur cerita tentang Nabi Muhammad SAW dari kecilnya, bagaimana malaikat Jibril datang membela dada Rasulullah, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian ketika dia ingin menghadiri perayaan hiburan-hiburan, kemudian dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah penjagaan Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan nabi, termasuk orang-orang soleh pun, ya, selain daripada nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, disebutkan tidak pernah sujud kepada berhala satu kali pun. Ini bukan nabi. Abu Bakar As-Siddiq, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, maka orang bisa tidak terpengaruh dengan lingkungannya, tidak pengaruh dengan keluarganya. Kalau dilihat dari keluarganya, Nabi Ibrahim ini keluarganya penyembah berhala. Bahkan bapaknya itu adalah apa? Punya pabrik Tuhan, ya. Punya pabrik Tuhan. Jadi pabrik Tuhan, bikin patung, bikin Tuhan. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim tidak terpengaruh sama sekali dengan ayahnya. Sehingga ketika dia sudah remaja, Nabi Ibrahim orang yang sangat pemberani, tidak pernah takut kepada siapapun. Begitulah orang yang bertauhid kepada Allah, itu selalu tidak takut dengan siapapun, dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, artinya dia bertauhid kepada Allah, maka akan dikasih keamanan, dikasih ketentraman, keberanian di dalam diri mereka. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu Allah sebutkan setelah Nabi Ibrahim ini berdebat dengan kaumnya. Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Kemudian Allah sebutkan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan, ya, tidak pernah takut kepada siapapun. Nah, sejak remaja Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah berdakwah kepada kaumnya.
Beliau menemui dua model manusia yang berbuat kesyirikan. Model yang pertama yaitu para penyembah benda-benda bumi, benda-benda yang ada di bumi. Model manusia yang kedua yaitu para penyembah benda-benda langit. Nah, ketika remaja itu beliau berdakwah kepada para penyembah benda-benda bumi, penyembah patung, penyembah pohon dan yang lainnya. Dan itu di negeri Babil. Beliau berdakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memecahkan atau menghancurkan patung-patung ya, patung-patung yang disembah oleh masyarakatnya. Baik. Nabi Ibrahim ya disebutkan dalam beberapa ayat beliau diajak untuk sebuah nadiah, sebuah acara di luar kampung mereka. Jadi mereka punya kebiasaan yaitu mengadakan acara bersama. Kemudian mereka mengajak Nabi Ibrahim untuk ikut bersama mereka. Namun Nabi Ibrahim mengatakan dengan alasan ini sakim. Beliau beralasan sesungguhnya saya sakim, saya sakit. Nah, ini yang menjadi alasan juga kenapa nanti Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat di hari kiamat ketika manusia datang meminta syafaat. Manusia datang minta syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh. Semua nabi-nabi tidak bisa, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat ketika di padang mahsyar. Nah, alasannya apa Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat? Karena beliau pernah berbohong. Nah, itu Nabi Ibrahim mengakui kalau punya dosa, pernah berbohong. Yaitu ada 3 kebohongan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Padahal sebetulnya ini bukan kebohongan, ini namanya tauriah. Ya, kalimat yang mengandung makna ganda. Ini sakim, kebohongan yang pertama ketika diajak untuk acara itu, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya ini sedang sakit. Nah, beliau mengatakan saya sakit, itu padahal beliau sedang sehat. Nah, kenapa bilang sakit? Maksudnya beliau sakit hati melihat kaumnya yang berbuat kezaliman menyembah berhala. Jadi saya sedang sakit itu melihat kalian menyembah berhala. Jadi makna ganda. Orang-orang menganggap Nabi Ibrahim itu sakit berarti sakit fisiknya, tapi Nabi Ibrahim yang dimaksud adalah saya sakit apa? Sakit batin saya, ya karena melihat kalian berbuat kesyirikan. Kemudian kebohongan yang kedua, beliau eh, berbohong kalau wanita yang bersamanya itu bukan istrinya, tapi itu saudarinya. Nanti akan kita jelaskan. Beliau bertemu dengan raja yang zalim, yang mata keranjang. Kalau lihat wanita cantik langsung direbut. Bahkan suaminya bisa dibunuh. Ini raja ini punya intel khusus untuk cari wanita-wanita cantik. Dan istrinya Nabi Ibrahim, ibunda Sarah, itu termasuk orang yang paling cantik ya. Orang yang dari negeri Syam. Orang yang paling cantik ketika itu. Maka raja ini ingin merebut istrinya Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, ini hiya ukhti, ini saudari saya. Kebohongan yang kedua. Padahal ini tidak bohong karena yang Islam ketika itu hanya Nabi Ibrahim dan istrinya. Semua manusia kafir. Saudari saya maksudnya saudari sesama muslim, bukan saudari kandung. Kalau seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istri saya, maka akan dibunuh oleh raja tersebut. Maka beliau mengatakan ini saudari saya. Dan itu tidak bohong sebetulnya. Karena yang Islam ketika itu hanya mereka berdua. Dan maksudnya ini saudari saya, saudari sesama muslim. Baik. Dan kebohongan yang ketiga, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung. Tadi kaumnya pergi merayakan acara tersebut, kemudian tidak ada yang menjaga patung-patung itu, maka Nabi Ibrahim mengambil kapak kemudian menghancurkan semua patung-patung itu lalu membiarkan patung yang
besar. Ya. Ketika ditanya, ya, wahai Ibrahim, ketika mereka pulang dari perayaan tersebut kaget melihat patung-patungnya sudah hancur berantakan, mereka mengatakan, wahai Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhu. Yang melakukan adalah yang paling besar ini. Tanya saja yang paling besar ini. Ini kebohongan yang ketiga. Padahal maksud Nabi Ibrahim itu bukan berbohong, tapi memberikan persyaratan. Bal fa'alahu kabiruhu, dan bertanyalah kepada patung-patung yang kecil ini kalau mereka berbicara. Kalau mereka bisa berbicara, kalau patung-patung yang kecil ini bisa berbicara, ya, maka sayalah pelakunya. Maksudnya begitu. Ya. Coba tanya kepada patung-patung yang kecil ini, kalau mereka bisa berbicara, maka sayalah pelakunya. Dan terbukti mereka tidak bisa berbicara, tapi mereka sudah tahu bahwa yang melakukan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Maka mereka menangkap Nabi Ibrahim tersebut, kemudian mereka perintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, itu tidak langsung kemudian dibakar, tapi ada prosesnya, ya. Mereka tangkap, kemudian mereka penjara, mereka ikat, lalu mereka kumpulkan kayu bakar berhari-hari. Jadi mengumpulkan kayu bakar bukan langsung ditangkap kemudian kayu bakarnya sudah siap, tidak. Tapi mereka kumpulkan dulu berhari-hari di tanah lapang. Sampai disebutkan, ya, dalam riwayat ada seorang wanita yang sakit. Kemudian dia bernazar, seandainya saya sembuh, saya akan ambil kayu bakar untuk bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika sakit masih punya nazar, kalau sembuh dia juga akan pengen cari kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cukup lama mereka mengumpulkan kayu bakar tersebut. Bayangkan seperti apa banyaknya kayu tersebut dikumpulkan berhari-hari sampai menggunung, ya, kayu bakar tersebut. Barulah mereka menyalakan api unggun yang sangat besar sehingga mereka tidak bisa mendekati api itu karena sangat panas. Dan mereka ingin membakar Nabi Ibrahim itu tidak di pinggiran api, tidak di pinggiran kayu-kayu tersebut, tapi mereka ingin membakar di tengah-tengah apian itu, di tengah-tengah api unggun. Karena kalau di pinggiran mungkin bisa juga kabur dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Menggunakan semacam ketapel, ya, untuk membuang Nabi Ibrahim dari jarak jauh sampai ke tengah-tengah kobaran api yang menyala-nyala. Dan inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, api yang sangat menyala-nyala itu, bahkan tidak cuma satu hari api itu membakar kayu tersebut sampai selesai. Kayu yang sangat banyak, semuanya habis, tapi Allah jadikan Nabi Ibrahim tidak tersentuh oleh api sama sekali. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tidak bisa dibakar, maka diusir dari kampungnya, dari Babil, maka beliau menuju ke negeri Syam. Ketika di negeri Syam itu beliau bertemu dengan kelompok manusia yang menyembah bintang-bintang. Manusia menyembah benda-benda langit. Beliau bertanya, ya, ketika mereka menyembah matahari, lalu beliau mengatakan, ya, kalau begitu kita lihat mataharinya masih tetap ada atau tenggelam. Tapi ketika masuk waktu malam, ternyata mataharinya tenggelam. Maka beliau mengatakan, aku tidak suka Tuhan yang hilang. Begitu mereka menyembah bulan di malam hari, ternyata di siang hari juga bulan itu hilang di siang hari. Maka beliau menyadarkan kaumnya bahwa benda-benda tersebut tidak layak untuk disembah. La uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang hilang. Aku suka Tuhan yang tetap ada. Kemudian di negeri Syam, beliau
bertemu dengan Ibunda Sarah dan beliau menikah dengan Ibunda Sarah di negeri Syam. Karena beliau berdebat dengan kaumnya dan kaumnya tidak mampu mengalahkan Nabi Ibrahim, maka yang ada mereka mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berdakwah ke tempat yang lain. Dalam perjalanan tersebut, ya, beliau melewati negeri Mesir, kemudian beliau bertemu dengan raja yang zalim. Yang raja itu tadi ingin berbuat jahat kepada Ibunda Sarah, namun ketika dia ingin melecehkan Ibunda Sarah, namun Allah jadikan badannya kaku, ya, atau tangannya kaku, tidak bisa menyentuh Ibunda Sarah. Dia memohon kepada Ibunda Sarah untuk mendoakan dirinya agar bisa sembuh. Ini kebaikan Ibunda Sarah. Ibunda Sarah pun langsung berdoa kepada Allah untuk kesembuhan raja tersebut. Tapi ketika sembuh, dia masih sangat tertarik dengan Ibunda Sarah. Ya, karena saking cantiknya Ibunda Sarah, ya, dia masih berhasrat kepada Ibunda Sarah, pengen melecehkan lagi. Tapi Ibunda Sarah berdoa lagi dan dia dibikin kaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun minta maaf dan pengen didoakan agar bisa sembuh. Ibunda Sarah pun mendoakan lagi. Baru raja ini bisa sadar kalau dia tidak bisa menyentuh Ibunda Sarah tersebut. Dia berkata kepada eh, bawahannya, ya, wanita apa yang kalian berikan kepada saya? Ini bukan wanita, ini setan. Tidak bisa didekati. Namun ya, karena dia berterima kasih kepada Ibunda Sarah yang mendoakan kesembuhan dia, maka dia berikan hadiah, ya, berupa seorang budak wanita, yaitu Ibunda Hajar. Ibunda Hajar yaitu wanita yang dihadiahkan oleh raja tersebut kepada Ibunda Sarah. Akhirnya mereka pun, ya, bertiga, Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar, berjalan menuju Palestina. Hidup di Palestina, ya, dengan waktu yang sangat lama, puluhan tahun, dan Ibunda Sarah juga belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun, ya, sampai Nabi Ibrahim sudah masuk di usia tua, rambutnya beruban, tapi juga tidak dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sangat yakin, ya, dengan doa-doanya. Beliau tidak pernah putus asa di dalam berdoa kepada Allah. Ya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang soleh. Karena usianya sudah mulai tua, begitupun istrinya juga sudah mulai tua, Ibunda Sarah, maka Ibunda Sarah dengan baik hatinya beliau menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim budak yang dia miliki, yaitu Ibunda Hajar. Begitu menikah dengan Ibunda Hajar, maka Allah kasih karunia, yaitu hamillah Ibunda Hajar. Kemudian disitulah Ibunda Sarah mulai cemburu kepada Ibunda Hajar. Ya, Ibunda Sarah cemburu, bahkan bernazar untuk memotong atau membolongi sebagian tubuh Ibunda Hajar. Dan itu didengar oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim perintahkan untuk ditunaikan nazar tersebut. Sehingga Ibunda Hajar harus dilubangi dua telinganya, kemudian dikhitan. Ketiga anggota tubuhnya yang dilubangi. Dikhitan, kemudian dua telinganya dibolong. Ini syariatnya Ibunda Hajar. Ibu sekarang menggunakan anting-anting itu dari Ibunda Hajar yang dibolongi tubuhnya kena nazar dari Ibunda Sarah. Begitu lahir, maka rasa cemburu itu semakin kuat. Allah perintahkan kepada Ibunda Hajar, kepada Nabi Ibrahim, untuk membawa Ibunda Hajar menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Dari Palestina, Nabi Ibrahim bersama Ibunda Hajar menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah, tidak ada siapapun, bahkan tidak ada air yang ada di situ, tidak ada makanan sama sekali. Sebuah lembah yang gersang, tidak ada taman, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada orang yang berani tinggal di lembah tersebut. Di bawah pohon yang namanya Tuh, Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di bawah pohon tersebut dengan hanya sedikit air dan sedikit perbekalan. Langsung Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail yang baru lahir. Namanya seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya dan entah sampai kapan,
Nabi Ibrahim itu pergi meninggalkan mereka, dia mulai mengejar Nabi Ibrahim lalu bertanya, ilaman takiluna, ya, kepada siapa engkau menitipkan kami di sini? Ini pertanyaan seorang wanita yang baru melahirkan, kemudian tidak ada orang yang menemani mereka. Dia bertanya kepada suaminya, kepada siapa kamu titipkan kami di sini? Tidak ada tempat tinggal, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada air. Kepada siapa kamu tinggalkan kami di sini? Sampai 3 kali tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim AS. Maka Ibunda Hajar mulai paham, mungkin pertanyaan dia ada yang keliru. Beliau rubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Barulah dijawab oleh Nabi Ibrahim, nah, Allah yang perintahkan saya untuk ini. Langsung dijawab oleh Ibunda Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Masya Allah. Keimanan seorang wanita muslimah, wanita salehah, istri salehah yang sangat qanaah, yang tidak menuntut apapun kepada suaminya, walaupun ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Kalau itu sudah perintah Allah, dia yakin Allah tidak akan menelantarkan mereka di sana. Pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Ibunda Hajar, ya, ketika ditinggal oleh suaminya, seorang diri bersama bayinya. Dan terbukti, ya, tidak lama makanannya, perbekalannya habis. Bahkan air yang mereka bawa juga habis. Padahal dia wanita yang sedang menyusui anaknya. Anaknya mulai menangis kehausan. Nabi Ismail yang masih bayi. Ibunda Hajar berjuang mencari air ke sana kemari. Dia harus naik ke atas bukit Sofa, melihat apakah ada orang dari sana, apakah ada sumber air. Ternyata tidak ada. Beliau harus lari lagi ke Marwa. Di bukit Marwa beliau melihat apakah ada orang yang datang, apakah ada air, sumber air di sana. Tidak ada air juga, beliau lari lagi ke Sofa, sampai 7 kali beliau bolak-balik dari Sofa ke Marwa. Namun ternyata, ya, beliau melihat kepada Nabi Ismail yang ada di dekat Ka'bah. Ternyata di situ sudah ada sumber air. Ternyata itu dari sayapnya malaikat Jibril yang menghentakkan ke bumi, kemudian keluarlah sumber air tersebut. Langsung Ibunda Hajar menampung air tersebut. Kata Rasulullah SAW, seandainya Ibunda Hajar tidak menampung air itu, maka air ini akan menjadi sungai sampai hari kiamat. Tapi karena Ibunda Hajar menampungnya, maka air ini cuma menjadi sumur saja sampai hari kiamat. Setelah adanya air tersebut, mereka bisa hidup di sana, dan orang-orang menyadari ketika ada air di sana, mereka juga mulai berdatangan untuk singgah, untuk mengambil perbekalan di sana, dan untuk tinggal di Mekah yang sekarang ini. Nabi Ibrahim tadi begitu meninggalkan istri dan anaknya, beliau langsung pergi, ya, meninggalkan mereka dari balik bukit. Ketika sudah tidak kelihatan anak dan istrinya, beliau baru menoleh ke arah Ka'bah. Kalau tadi, ya, beliau langsung begitu dari Palestina sampai di Ka'bah, beliau tinggalkan anak dan istrinya, tidak berkata satu kata pun, langsung pergi. Dikejar oleh Bunda Hajar, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Tidak dijawab, sampai ketika diganti pertanyaannya, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk ini? Beliau cuma menjawab, na'am. Setelah itu langsung pergi. Bayangkan, ya, begitu beraninya, begitu teganya Nabi Ibrahim, tapi karena itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang selama ini beliau harapkan, beliau selalu berdoa minta keturunan. Begitu anaknya sudah lahir, Allah perintahkan untuk pergi meninggalkan anak itu, tidak boleh bersama anaknya yang selama ini dia harapkan. Sampai di balik bukit, barulah Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, kemudian mengadukan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya telah menempatkan sebagian anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya.
tidak ada air, tidak ada makanan di sisi rumahmu yang engkau muliakan. Dan apa permintaan Nabi Ibrahim? Jadi Nabi Ibrahim mulai mengadu kepada Allah ya untuk menitipkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim mulai mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbana liyuqimas shalah. Ya Allah, berikan mereka petunjuk agar mendirikan salat. Masya Allah. Ini permintaan Nabi Ibrahim yang pertama kali. Padahal tidak ada makanan di sana, tidak ada minuman, tidak ada orang yang tinggal di sana, tapi permintaan Nabi Ibrahim pertama kali kepada Allah agar anak keturunannya itu bisa mendirikan salat. Rabbana liyuqimas shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia itu condong kepada mereka agar manusia itu mau untuk tinggal ke Mekah, untuk tinggal bersama mereka. Dan terbukti ketika ada air Zam-Zam, datanglah manusia untuk singgah, untuk mengambil perbekalan, bahkan untuk tinggal di daerah Ka'bah atau daerah Masjidil Haram. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan beri mereka karunia dari buah-buahan, semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata para ulama tafsir, di antara pengkabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dikaruniai buah-buahan, ya, yaitu Allah menciptakan sebuah daerah namanya Taif. Ya, Taif, ya, di Mekah itu sangat panas, tapi di daerah Taif itu tanahnya subur, hawanya dingin dan cocok untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Ya, bahkan dari dahulu daerah Taif ini terkenal ya untuk pertanian anggur. Kita lihat Rasulullah ketika berdakwah ke Taif, lalu beliau dilempar oleh penduduk Taif, beliau bersembunyi di dalam kebun anggur. Ya, dan sampai sekarang tempat ini dijadikan untuk pertanian di Mekah atau di daerah Taif. Kemudian bentuk pengabulan doa juga Allah hadirkan buah-buahan dari berbagai negara, walaupun tidak ada pohonnya di Arab Saudi, tapi buah-buahan semuanya lengkap di Mekah. Ya. Ini Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga Allah jadikan hati manusia condong ke Mekah. Sampai sekarang ya seluruh penjuru dunia condong untuk datang ke Mekah, beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah. Ya. Siapapun dari kaum muslimin di segala penjuru dunia, kalau ditanya cita-citanya yang paling besar, ya, pengen berhaji, pengen bisa umroh, pengen ke Masjidil Haram. Ini manusia condong ke sana. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Insyaallah ya, ini agak panjang. Lanjut atau bagaimana ini? Sedikit lagi ya. Baik. Sehingga Nabi Ibrahim pergi ke Palestina ya, tinggal bersama ibunda Sarah di Palestina. Kemudian begitu Nabi Ismail sudah mulai dewasa, ya, sudah sampai usia dewasa, ya, sudah usia bisa membantu orang tuanya, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya tersebut. Ketika bayi tidak boleh hidup bersama, begitu sudah dewasa, sudah enak dipandang oleh orang tuanya, sudah bisa membantu orang tuanya, tiba-tiba Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Ini juga perintah yang sangat besar, ya, yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini bukan perintah yang jelas. Wahyunya itu wahyu yang paling rendah. Jadi wahyu itu ada wahyu yang jelas, ada wahyu yang tidak terlalu jelas. Yaitu apa? Lewat mimpi. Kalau datang malaikat Jibril kemudian perintahkan, wahai Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk sembelih anakmu. Kalau ini kan jelas, ada malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu. Tapi ini tidak. Nabi Ibrahim hanya melihat diperintahkan menyembelih anaknya itu di dalam mimpi saja. Tapi Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah tersebut. Walaupun cuma lewat mimpi, Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu. Tidak berkata,
Coba saya tunggu besok malam. Apakah saya masih mimpi yang kedua kali atau tidak? Begitu mimpi yang pertama kali, langsung dia berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai ananda, aku bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara. Coba pikirkan apa keputusan. Dan yang juga tidak kalah hebatnya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mendengar ucapan Nabi Ibrahim seperti itu, apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Sampai kata para ulama, mana yang lebih hebat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ismail siap untuk disembelih. Ini juga bukti bagaimana didikan dari orang tua. Didikan dari orang tuanya, dari Ibunda Hajar yang luar biasa. Sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tumbuh besar menjadi anak soleh. Ketika mendapatkan perintah Allah, siap beliau dikorbankan. Maka Nabi Ibrahim bersiap-siap untuk menyembelih anaknya tersebut. Bahkan dia menyembelihnya dari arah belakang karena tidak tega melihat wajah anaknya. Ketika sudah diletakkan dan pipinya sudah menempel dengan tanah, maka Nabi Ibrahim ingin mengayunkan pisaunya. Allah berfirman yang melalui malaikat Jibril, ya, qad saddaqta ru'yah, wahai Nabi Ibrahim, kamu sudah menepati mimpimu, kamu sudah menjalankan mimpimu, dan Allah gantikan dengan domba yang gemuk. Dengan Nabi Ibrahim menyembelih domba tersebut, dan tempatnya di daerah Mina yang Allah alam sekarang masih ada tandanya tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Begitupun melempar jamarat bagi jamaah haji itu juga diantara hikmahnya adalah karena ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, datang syaitan atau iblis untuk mengganggu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu untuk melempar iblis atau syaitan tersebut. Hingga sampai sekarang disyariatkan untuk melempar jumroh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan syariat kurban, ya, sampai sekarang, ya, di zamannya Nabi Muhammad SAW kita diperintahkan untuk berkurban meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ia sunnatu abikum. Ketika ditanya tentang ibadah kurban, kata Rasulullah, ia sunnatu abikum. Itu sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Ya. Dan barang siapa yang berkurban, kata Rasulullah SAW, maka setiap bulunya, setiap rambutnya, bahkan setiap bulu dari hewan kurban itu adalah pahala. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk berkurban, maka gunakan kesempatan tersebut untuk berkurban setiap tahun, ya, bukan sekali seumur hidup, tapi tahunan. Kalau setiap tahun kita punya kemampuan untuk berkurban, maka marilah kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim rela berkurban dengan anaknya, kita hanya berkurban dengan sapi atau kambing yang kita sembelih. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Belum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang tidak jelas atau ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Atau sudah, insyaallah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.